Yunus 4 ayat 3. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Bolehkah orang percaya ingin mati? Tergantung apa motivasinya. Simeon dalam perjanjian baru setelah berjumpa dengan bayi Yesus berdoa menyatakan kesiapannya untuk mati. Dan Alkitab bukan saja tidak menyalahkannya, melainkan menjadikan Simeon menjadi teladan iman. Namun jika kita ingin mati karena musuh kita selamat dari murka Allah, putus asa atau takut menghadapi masalah-masalah hidup, maka kita harus waspada dan bertanya kepada diri kita sendiri, benarkah kita orang beriman? Meskipun demikian, itu bukan akhir dari segalanya. Selama kita masih diberi hidup, berarti masih ada kesempatan untuk bertobat. Beriman bukan berarti selalu dalam kondisi baik, kuat, tidak pernah putus asa, takut, dan lain sebagainya, sehingga kemudian timbul pikiran ingin mati. Semua orang mengalami up and down. Bedanya, bagi orang yang tidak beriman, itu adalah jalan buntu. Tetapi orang beriman memiliki jalan keluar. Kita bisa datang kepada Tuhan dan mengaku kondisi hati kita dengan tulus dan jujur seperti Yunus. Kejujuran kita kepada Tuhan membuka pintu anugerah untuk Dia berkarya mengubah hati kita. Yunus bisa berterus terang dalam segala hal kepada Tuhan, karena dia percaya bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan dia mengalami semua itu justru karena kejujurannya. Terhadap keluhan Yunus, Tuhan tidak menghukum, hanya berfirman, "Layakkah engkau marah?" Tuhan bahkan menghibur Yunus dengan menumbuhkan sebatang pohon jarak, menaungi Yunus dari sinar matahari. Namun, Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Dia mengajari Yunus tentang kasih karunia-Nya supaya Yunus juga bisa berkasih karunia terhadap Niniwe. Keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, Tuhan mendatangkan seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu, sehingga pohon itu layu. Ketika Yunus kembali menjadi marah dan ingin mati, Tuhan juga tidak menghukumnya. Sebaliknya, menggunakan kisah pohon jarak itu sebagai ilustrasi untuk menunjukkan kepadanya betapa besar kasih-Nya kepada orang berdosa seperti Niniwe. Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak." Bagaimana respon Yunus? Apakah setelah mendengar firman Tuhan, Yunus bertobat? Penulis kitab Yunus membiarkan kisah ini tetap terbuka agar kita masing-masing berefleksi dengan kisah tersebut dan menuliskan kisah kita sendiri. Yunus akhirnya bertobat atau tidak bukan urusan kita, tapi bagaimana dengan kita? Apa yang akan kita lakukan seandainya kita ada di posisi Yunus? Masihkah kita ingin mati? Amin.